Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para pencinta channel menelusuri jejak sejarah? Harapan saya Anda semuanya hari ini baik-baik saja. Amin ya robbal alamin. Belanda adalah salah satu bangsa Eropa yang paling lama menjajah negeri kita, hingga ratusan tahun. Salah satu daerah di Indonesia yang sangat tidak ingin dijajah adalah daerah Aceh. Keinginan Belanda untuk menjajah Aceh tentu telah menimbulkan perlawanan dari semua kalangan rakyat Aceh. Muncullah begitu banyak pahlawan di Aceh yang cukup berani, seperti Panglima Polim, Teku Umar, Cut Nyak Dien, Cut Mutia, Tengku Cik Ditiro, dan masih ada ribuan lainnya yang tidak mungkin disebut satu persatu. Salah satu pahlawan Aceh yang sangat merepotkan Belanda selama perang adalah seorang wanita bangsawan yang berkaki satu. Siapa dia? Bagaimana perjuangannya dalam memerangi Belanda? Bagaimana kiprahnya bagi masyarakatnya di hari-hari akhir hidupnya? Simak terus video ini hingga selesai. Dan jangan lupa menekan tombol subscribe untuk membantu kami mengembangkan berbagai informasi sejarah. Cut Nyak Dien dan Cut Mutia, dua wanita bangsawan Aceh dari sekian banyak wanita Aceh yang menjadi pahlawan saat Belanda ingin menguasai daerah Aceh. Kepahlawanan kedua pahlawan wanita Aceh ini sangat amat patut diacungi jempol, baik oleh kawan maupun lawan. Namun di balik itu semua, ada satu pahlawan wanita dari Aceh lainnya yang namanya tidak asing lagi, khususnya bagi masyarakat Aceh. Namanya banyak menghiasi nama-nama jalan yang ada di Aceh. Tapi sayang, kisah perjuangannya sangat sedikit diketahui orang, termasuk masyarakat yang berasal dari daerah yang sama dengannya, yaitu Aceh Barat. Siapakah tokoh ini? Dialah Po Cut Baren, anak dari Teku Cut Amat, seorang bangsawan yang berasal dari daerah Tungkup, Kecamatan Sungai Mas, Aceh Barat. Kalau Po Cut Baren seorang wanita bangsawan, mengapa dia harus repot-repot hingga keluar masuk hutan untuk memerangi pasukan Belanda? Padahal, kalau dipikir-pikir, sebagai seorang wanita bangsawan, dia bisa hidup senang dan tinggal di rumah mewah. Kenapa ya dia ikut memerangi Belanda seperti kaum pria Aceh saat itu? Sebagai seorang anak dari tokoh yang anti Belanda, apalagi menjelang tahun 1900-an, Aceh hingga ke pelosok sedang puncak-puncaknya terjadi perang dengan Belanda. Tentu suasana ini ikut mempengaruhi jiwa Po Cut Baren kecil untuk memusuhi Belanda juga. Di usianya yang masih belasan tahun, dia sudah sering ikut ayahnya bergerilya memerangi pasukan Belanda. Setelah Po Cut Baren dewasa, ia menikah dengan seorang bangsawan yang juga anti Belanda. Setelah suaminya meninggal dalam perang, Po Cut Baren menggantikan kepemimpinan suaminya dalam memerangi Belanda. Pasukan yang dia pimpin sempat beberapa lama bergabung dan bekerja sama dengan pasukan yang dipimpin oleh Cut Nyak Dien. Hal ini tentu membuat Belanda cukup kewalahan. Setelah cukup lama bergabung dengan pasukan Cut Nyak Dien, mengapa Po Cut Baren belakangan memimpin pasukannya sendiri melawan Belanda? Apakah ada perselisihan pendapat di antara dua pahlawan wanita Aceh ini? Tahun 1905, Cut Nyak Dien berhasil ditangkap oleh pasukan Belanda di tengah hutan. Sisa pasukan Cut Nyak Dien sebagian berhenti berperang karena sudah tua, sementara sebagian lagi di bawah pimpinan Po Cut Baren tetap meneruskan perjuangan. Untuk mempertahankan diri dari tekanan pasukan Belanda,
pasukan Pocut Baren terus bergerilya di pedalaman Aceh Barat. Akhirnya, pasukan Pocut Baren menemukan sebuah gua yang terletak di atas sebuah gunung yang cukup tinggi. Oleh masyarakat setempat, gunung ini disebut Gunung Mancang. Di tempat ini, persembunyian pasukan Pocut Baren susah terdeteksi Belanda. Akibatnya, pasukan Belanda sering menemui ajal karena serangan-serangan mematikan pasukan Pocut Baren. Setelah cukup lama melakukan pengintaian, akhirnya tempat persembunyian pasukan Pocut Baren diketahui pasukan Belanda. Dilakukanlah serangan besar-besaran ke Gua Gunung Mancang. Di samping mempersiapkan pasukan yang cukup banyak, Belanda juga menyediakan 1.200 kaleng minyak tanah untuk membakar gua tempat persembunyian Pocut Baren serta pasukannya. Saat penyerangan dilakukan, Belanda berhasil membakar gua Gunung Mancang. Korban dari kedua belah pihak pun cukup banyak. Dalam situasi genting, ayah Pocut Baren tertembak, sementara Pocut Baren sendiri kaki kanannya tertembak yang mengakibatkan luka parah. Walau begitu, Pocut Baren beserta sebagian pasukannya berhasil menyelamatkan diri. Lantas, bagaimana nasib Pocut Baren selanjutnya? Hari-hari selanjutnya, di tempat persembunyiannya, pengikut Pocut Baren berusaha merawat kaki pimpinannya yang terluka parah. Serpihan peluru yang bersarang di kaki kanan Pocut Baren membuat kakinya membusuk dan makin hari makin parah. Dalam kondisi yang memprihatinkan, Pocut Baren berhasil ditangkap oleh pasukan Belanda. Dia kemudian dirawat di Nelabuh oleh Belanda. Lalu perawatannya dipindahkan ke Kutaraja, yang sekarang disebut Kota Banda Aceh. Kakinya pun akhirnya diamputasi. Setelah dinyatakan sembuh, Belanda membujuk Pocut Baren untuk tidak lagi menentang Belanda. Melihat sikap Pocut Baren yang semakin lunak terhadap Belanda, dan Belanda pun meyakini Pocut Baren dalam kondisi cacat tidak mungkin lagi berperang. Dengan berbagai pertimbangan, dia pun akhirnya dikembalikan ke kampung halamannya di Tungkup, Sungai Mas, sekaligus dipercaya oleh Belanda untuk kembali memimpin rakyatnya. Lah, dengan kondisi yang sudah cacat, diberi kepercayaan oleh Belanda untuk memimpin rakyatnya, bagaimana mungkin dia bisa memimpin? Pocut Baren bukan wanita yang cengeng. Dia seorang pejuang sejati dan tidak kenal putus asa. Tubuhnya boleh cacat, namun dia masih punya ide untuk melawan Belanda dengan memompa semangat fisabilillah kepada para pengikutnya untuk tetap menentang Belanda. Cara yang dia lakukan adalah memberi nasihat-nasihat kepada para pejuang. Nasihat-nasihatnya juga banyak dituangkan dalam bentuk pantun atau syair. Kemungkinan perlawanan Teku Kamal di daerah Woyla yang menikam 25 orang prajurit di tangsi militer Belanda terinspirasi oleh syair atau pantun fisabilillah dari Pocut Baren. Dia juga mengajak rakyatnya untuk membangun daerah dengan berbagai kegiatan sosial budaya. Semangat Pocut Baren yang tidak mengenal putus asa membuat salah seorang pengikutnya merasa kasihan dan ingin menemani Pocut Baren hingga hari-hari terakhir hidupnya. Dari perkawinan Pocut Baren dengan suami keduanya, dia juga tidak memiliki anak. Akhirnya, pada tahun 1933, Pocut Baren meninggal di kampung halamannya, yaitu di Tungkup. Walau jasadnya kini telah terbaring bersama suami dan para pengikutnya, namun jasa dan semangat juangnya terus dikenang oleh masyarakat Sungai Mas dan masyarakat Woyla, Aceh Barat hingga sekarang. Itulah sekelumit kisah kepahlawanan yang dikobarkan oleh Pocut Baren. Banyak keteladanan yang bisa kita ambil dari kehidupan beliau. Salah satunya kita pantang berputus asa. Pocut Baren juga memberi isyarat
bahwa melakukan sesuatu yang bermanfaat tidak harus dengan sesuatu yang membuat orang kagum, tapi bisa juga dengan sesuatu yang sederhana. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Sebelum kami akhiri, mohon kiranya Anda menekan tombol subscribe untuk membantu kami mengembangkan berbagai informasi sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.